Pasca menikah dengan cucu pemilik usaha transportasi ternama, Nikita Willy memutuskan untuk stop dari dunia keartisannya. Artis cantik ini lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan tampil melalui berbagai program edukasi parenting anak. Dalam bidang yang baru digeluti seusai menjadi ibu rumah tangga itu, Nikita Willy memang mendapat pujian. Ia dinilai berhasil dan menginspirasi para ibu muda dalam hal parenting. Namun di balik kesuksesannya sebagai ibu rumah tangga, gaya hidup mewah Nikita Willy tetap menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Tak hanya tinggal di apartemen dan mobil mewah, kegemaran Nikita Willy dan sang suami Indra Priyawan lakukan trip ke luar negeri pun menjadi sorotan. Mulai dari melahirkan anak di Amerika dan menggunakan jasa dokter terkenal, serta merayakan ulang tahun putranya baru-baru ini di Eropa. Pergi ke Disneyland karena kita masih merayakan ulang tahunnya Isa. Jadi kita ke Disneyland. Sebenarnya ini ibunya juga yang mau ke Disneyland. Paris. Ini pertama kali aku ke Disneyland Paris. Oh, ini pertama kali? Pertama kali di hidup aku. Terima kasih Isa. Dan ya ternyata hari ini dingin. 14 derajat. Ini ya, naik turun udara. Iya. Dan agak mendung, tapi mudah-mudahan nggak hujan hari ini. So, enjoy the video! Hello. Well done. Thank you. Thank you, Vicky. Sekarang kita lagi naik kapal Alice in Wonderland gitu. Sebenarnya kalau ke Disney itu yang lebih seneng sih aku ya, ke Indra. Karena kita berdua grow up dengan kartun-kartun Disney. Nah, jadi kayaknya lebih kita yang ngerti daripada Isa. Cuma Isa tuh suka banget ngeliat karakter yang dia udah tahu dari buku, kayak Mickey Mouse dia tahu, terus kartun-kartun dari Toy Story dia tahu. Psikolog terkenal Mintarsi, yang merupakan tante dari Indra Priyawan, suami Nikita Willy, merupakan keluarga yang paling menyoroti gaya hidup artis sinetron itu. Mintarsi menyayangkan gaya hidup flexing Nikita dan Indra tersebut, lantaran saat ini Indra masih berstatus terlapor di Barreskrim Polri. Ya sekarang untuk suaminya Nikita Willy kita harus ya kasarnya tahu diri juga lah. Masa dia tidak tahu bahwa terjadi penipuan saham, bahwa saham saya diambil begitu saja. Mintarsi yang merupakan adik perempuan dari ayah Indra Priyawan pernah melaporkan 4 orang keluarganya, salah satunya Indra Priyawan, terkait penggelapan saham sebesar 21,7% di perusahaan transportasi keluarga, serta gaji yang tidak dibayar selama 13 tahun. Mintarsi telah melaporkannya ke Barreskrim Polri pada tahun 2022. Namun hingga saat ini, kasus tersebut terhenti, tak ada kabar beritanya. Sementara Indra Priyawan yang diduga menikmati harta miliknya kerap flexing bersama sang istri. Ya, ini sekarang sudah saya proses ulang, tapi sekarang kan Mabes lagi sibuk ya, sibuk reformasi ya. Saya tunggu, tapi jangan tunggu sampai bertahun-tahun, itu kan nggak masuk akal lagi. Kenapa kok harta itu dipakai untuk seenaknya pergi ke luar negeri dan dipamerkan sebagai orang yang sangat kaya, sampai akhirnya bisa keluar negeri dengan macam-macam negara termahal pun pernah dijajaki, kemudian juga hotel termahal. Jadi kita bayangkan sebetulnya tidak sesuai lah. Di sini ada suatu tindakan tidak halal, tapi tidak halal itu dipakai untuk
suatu yang jauh berlebih dalam berhura-hura, dan di lain pihak ada masyarakat yang sangat miskin. Jadi sebetulnya tidak pantas yang dilakukan. Runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qasini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 29 September 2025 masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qasini dan juga keluarga korban. Belum semua korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan hingga saat ini. Rabu 1 Oktober kemarin, tim SAR berhasil mengevakuasi 7 orang santri yang masih terperangkap di bawah reruntuhan. 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satunya belum diketahui identitasnya, ditemukan dalam kondisi sujud. Dan itulah sujud terakhir sang santri. Ya, aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para santri dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan ya. Aku kirim doa dan ya ucapan dari sini. Cuman ya namanya musibah kan ya, nggak ada yang tahu kapan terjadinya dan bagaimana. Ya kalau dari saya sendiri, saya nggak bisa berkomen banyak selain turut berduka cita. Pasti keluarga yang ditinggalkan juga terpukul banget. Semangat. Semoga kalian diberikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga para korban-korbannya bisa tenang di alam sana, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih sih pastinya, karena kan kalau lagi ambruk seperti itu pasti nggak disangka-sangka gitu, nggak diduga-duga gitu. Let's say kalau ada bencana alam atau apa kan mungkin udah ada pemberitahuan kayak ada warningnya terlebih dahulu atau apa. Kalau ini kan tiba-tiba ambruk, ya mungkin juga kan nggak ada yang ngerti ya. Kayak misalnya kita ngeliatnya dari luar tampaknya baik-baik aja, tapi mungkin dalamnya udah kropos atau apa, nggak ada yang tahu. Jadi sedih sih. Jadi terbagi di 3 rumah sakit yang sudah dilakukan evakuasi, 45 di Rumah Sakit Siti Hajar, di mana satunya meninggal dan 44 mengalami luka. Kemudian ada 34 yang di RSUD Sidoarjo, dan ada 4 lagi yang terakhir di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Hingga saat ini belum diketahui identitas, namun santri tersebut tepat berada di samping korban yang selamat, santri bernama Shalendra Haikal. Haikal mengenang selama 3 hari di balik reruntuhan. Ia dan temannya tersebut tetap sholat. Hanya saja di hari terakhir saat Haikal mengajak temannya itu untuk sholat, dia sudah tidak menjawab. Namun dia terlihat tengah sholat karena posisi sedang sujud. Saya turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan untuk Haikal juga bersyukur, aku senang banget dengarnya kalau Haikal masih diberikan keselamatan gitu ya. Aku yakin pasti nanti Haikal juga bisa menjadi seorang yang berdampak besar sih. Dari cerita dia ini juga bisa jadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin sekarang dia belum bisa bercerita gimana caranya dia bertahan 3 hari di dalam timbunan, tapi luar biasa banget sih. Pasti dia akan menjadi bisa membawa cerita yang menguatkan untuk banyak orang. Artinya sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku tidak ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah, anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah. Alternatif tindakan saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama, sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil, sehingga akses untuk bisa masuk
hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Kini Haikal menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sidoarjo. Saat ini tim SAR masih berjuang menyelamatkan mereka yang tersisa dan masih terperangkap di dalam bangunan yang ambruk. Para keluarga pun mengaku telah pasrah dan tak putus berdoa.